limbah. Perkenalkan, nama saya Nurina Elisabeth Simanjuntak dengan NIM L1A1200078. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan hutan lestari dengan materi IFCC atau Indonesian Forestry Certification Corporation, di mana kalau dalam bahasa Indonesianya itu Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia atau KSK. Jadi IFCC ini merupakan suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan yang bersertifikat. IFCC ini juga merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan yang ada di Indonesia, yang mengembangkan standar dan persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Dalam IFCC ini dilakukan tahap pengembangan standar yang telah mengikuti panduan PFC yaitu PFC ST 1001/2010 tentang standar setting requirements untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar. Di IFCC ini terdapat ruang lingkupnya, yaitu yang pertama hutan tanaman dan hutan alam, yang mana persyaratan dalam setiap bagian hutan tanaman dan hutan alam ini dibagi menjadi 4 prinsip, yaitu persyaratan umum, aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Kemudian selain dari ruang lingkup itu ada acuan normatif, di mana acuan normatif ini menggunakan dokumen terbaru sebagai yang dipergunakan untuk menjadi acuan dan atau menjadi perubahan dalam berjalannya IFCC ini. Sebelum mengarah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu hutan alam. Hutan alam itu adalah hutan yang terdiri dari pohon asli yang tidak pernah ditanami oleh manusia dan terdiri dari hutan primer dan sekunder. Kemudian hutan tanaman. Hutan tanaman itu adalah hutan yang terdiri dari pohon yang memang ditanam oleh manusia untuk kepentingan pribadi ataupun dengan untuk memenuhi keperluan tertentu. Baiklah, di dalam IFCC itu ada 4 persyaratan pengelolaan hutan lestari. Yang pertama, persyaratan untuk hutan alam dan hutan tanaman, yaitu yang pertama dapat persyaratan umum, di mana kriteria yang pertama yaitu persyaratan umum dan legalitas. Untuk kerangkanya, yang pertama, UM harus mempunyai status yang legal. Yang kemudian UM-nya juga harus memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan. Kemudian UM harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah seperti pajak dan fee. Kemudian UM harus mengikuti ketentuan dalam persetujuan dan kesepakatan. Kemudian UM juga harus memenuhi persyaratan SVLK, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Lalu, UM juga harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari. Dan UM harus memiliki pendanaan yang memadai dan UM menetapkan tanggung jawab untuk semua kawasan pengelolaan hutan lestari. Dan UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja. Dan UM menetapkan organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif. Yang ke-11, UM itu harus menjaga rekaman secara memadai untuk periode selama 5 tahun. Kemudian UM harus memiliki prosedur terdokumentasinya. Makanya dia harus terjaga terdokumentasinya selama 5 tahun. Dan UM ini yang ke-13 itu harus memastikan
bahwa operator dan semua termasuk tenaga kerja operasional ini harus memenuhi persyaratan standar. Kemudian UM juga harus membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari. Setelah itu, UM harus merencanakan, menetapkan, dan menjaga infrastruktur yang memadai seperti jalan, jalur penyaradan, jembatan, camp kerja, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu adalah UM harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan karena kegiatan tersebut terdiri dari identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangannya. Setelah persyaratan umum itu atau legalitas dipenuhi, maka kriteria kedua itu adalah rencana kelola. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga yaitu monitoring dan evaluasi, di mana kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala karena ini juga agar mempengaruhi pengelolaan hutan lestari tersebut. Kemudian yang kedua itu aspek produksi, di mana kriteria yang keempat yaitu manajemen hutan. Yang kriteria yang kelima yaitu kelestarian hasil hutan, dan yang ketiga sudah termasuk ke dalam aspek ekologi, di mana kriteria yang keenamnya yaitu pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan. Lalu kriteria yang ketujuh yaitu pengelolaan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedelapan yaitu perlindungan hutan. Lalu setelah dari tadi aspek sebelumnya, lanjut aspek yang keempat yaitu aspek sosial, di mana itu sudah memasuki kriteria yang kesembilan yaitu hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat. Kemudian yang ke-10 itu hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat. Kemudian di kriteria 12 ada kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3, karena ini penting untuk pekerja dari pengelolaan hutan lestari tersebut. Baik, setelah tadi yang bagian pertama yaitu persyaratan hutan alam dan hutan tanaman, kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan tanaman, di mana itu langkah-langkahnya itu hampir sama dengan yang pertama tadi. Ada persyaratan umum, aspek produksi, dan aspek ekologi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada bagian yang ketiga, di mana yang ketiga ini persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan tanaman. Kalau tadi yang pertama itu secara umum, tetapi bagian kedua dan ketiga ini itu persyaratan secara khusus. Yang kedua untuk hutan alam, sedangkan yang ketiga untuk hutan tanaman. Di sini juga terdapat 3 yang menjadi aspek penilaian prinsipnya. Yang pertama itu persyaratan umum, kemudian yang kedua aspek produksi, dan yang ketiga aspek ekologi. Ada beberapa lampiran yang disampaikan di IFCC. Yang pertama yaitu konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian lampiran kedua yaitu persyaratan-persyaratan SPLK, dan lampiran yang ketiga yaitu daftar bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida dan bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Salam rimba.